Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Al-Zaini dari kelas MJ303 dengan NIM 240201010078 dengan dosen pengampu Dr. Yusuf Setiadi SH SSTMK MMM Home. Di sini izinkan saya mempresentasikan PPT UAS Pendidikan Agama Islam yang berjudul Analisis Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor, Jawa Barat. Yang pertama, latar belakang. Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negaranya sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Namun, dalam tataran praktis, pendirian rumah ibadah seringkali menjadi isu sensitif yang memicu gesekan sosial. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik secara nasional adalah konflik berkepanjangan terkait pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang disingkat MIAH yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Yang kedua, permasalahan di lapangan. A. Profil kasus dan lokasi. Konflik ini berpusat pada pembangunan kembali atau renovasi total Masjid Imam Ahmad bin Hanbal atau MIAH yang berlokasi di Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Masjid ini awalnya telah berdiri sejak tahun 2001, namun rencana perluasan dan pembangunan gedung yang lebih megah pada tahun 2016 memicu resistensi masif dari masyarakat sekitar. B. Akar permasalahan di tingkat tapak. B. Akar permasalahan di tingkat tapak. Berdasarkan observasi lapangan, konflik ini tidak hanya terbatas pada masalah administratif, tetapi juga mencakup yang pertama, sentimen, paham keagamaan. Terdapat perbedaan pandangan keagamaan antara jamaah masjid dengan warga sekitar yang mayoritas memiliki tradisi keagamaan lokal yang kuat. Yang kedua, kesenjangan komunikasi. Minimnya dialog dua arah antara pihak yayasan dengan tokoh masyarakat setempat di awal rencana pembangunan menciptakan ruang kecurigaan dan rasa tidak dihargai marwah lokal. Yang ketiga, dilema penegakan hukum. Aparat keamanan dan pemerintah daerah berada pada posisi sulit antara harus mengeksekusi putusan pengadilan hukum atau menjaga stabilitas keamanan sosiologis karena besarnya jumlah massa yang menolak. Analisa teori konflik sosial. Yang pertama, perspektif Ralph Dahrendorf. Otoritas dan distribusi kekuasaan Dahrendorf memiliki konflik sebagai hasil dari perbedaan kedudukan otoritas dalam struktur sosial. Yang kedua, perspektif Lewis Closer. Konflik realistis dan non-realistis. Closer berpendapat bahwa konflik memiliki fungsi sosiologis tertentu, baik untuk memperkuat kelompok maupun merusak hubungan. Yang ketiga, dinamika zero-sum game. Dalam teori konflik modern, kasus MIAH sering terjebak dalam pola zero-sum game, di mana keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian mutlak bagi pihak lain. Jika masjid dibangun, warga merasa kalah secara identitas dan kenyamanan. Jika pembangunan dihentikan, yayasan merasa kalah secara hak hukum dan konstitusi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap konflik pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, akar konflik multidimensional. Konflik ini bukan sekedar masalah administrasi perizinan atau IMB, melainkan akumulasi dari benturan ideologi keagamaan Salafi versus tradisionalis, kekhawatiran atas dampak spesial kemacetan dan kepadatan serta lemahnya komunikasi di sosial awal perencanaan.
Yang kedua, dikotomi legalitas versus legitimasi. Terjadi kesenjangan yang lebar antara aspek hukum dan aspek sosiologis. Saran untuk materi ini, untuk mengatasi konflik yang berlarut-larut ini, beberapa langkah strategis yang dapat dikomunikasikan adalah: A. Bagi pemerintah Kota Bogor, transparansi prosedural, memperketat dan memperjelas mekanisme verifikasi persetujuan warga dalam pendirian rumah ibadah agar tidak ada celah manipulasi data di masa depan. Peran mediator netral, bertindak sebagai fasilitator yang tidak memihak. B. Bagi pihak yayasan atau pengelola masjid, inklusi sosial, melakukan pendekatan sosiologis yang lebih terbuka atau inklusif kepada warga sekitar. Ini adalah daftar pustaka dari pemaparan materi pada hari ini. Sekian, terima kasih untuk pemaparan materi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.